Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid, dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Setiap orang yang telah dibaptis dan dimeterai menjadi anak-anak Allah, dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk mewartakan Injil, kabar baik kepada segala makhluk. Kabar baik yang diwartakan itu tentu saja terlebih dahulu harus dihidupi di dalam kehidupannya setiap hari, sehingga ia mampu menularkannya itu kepada orang lain yang ia jumpai di dalam hari-hari hidupnya. Pada zaman dahulu, orang pergi mewartakan Injil dari desa ke desa, dari kota ke kota, dengan pengharapan yang besar supaya mereka bisa menjadi pengikut Yesus. Namun di dalam dunia modern zaman ini, banyak sekali media yang bisa digunakan untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang. Yang paling penting adalah bagaimana kehadiran kita sebagai pengikut Kristus yang hidup di dalam dan di tengah dunia ini, yang berada di antara komunitas manusia yang heterogen. Kita mampu menempatkan diri kita sebagai pengikut Kristus dengan menghidupi nilai-nilai Injili yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dengan hidup sebagai orang Kristiani yang sejati, sesungguhnya kita sedang mewartakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang. Supaya kabar baik, kabar sukacita
bisa diterima oleh semua orang, maka kita harus melengkapi kehidupan rohani kita dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita sendiri. Bila kita melihat dalam bacaan yang diambil dari surat Rasul Petrus yang pertama, Santo Petrus menasihatkan kepada jemaatnya supaya bersikap rendah hati. Mereka tidak boleh menyombongkan diri, karena kesombongan itu adalah sumber dari segala kejatuhan. Kerendahan hati adalah ibu dari segala kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap kita, sehingga dengan menghidupi kerendahan hati, maka kita mampu untuk menempatkan diri kita di hadapan sesama kita. Yesus mengutus para murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Poin penting yang perlu diingat adalah bahwa setiap orang harus membuka diri untuk percaya kepada Tuhan. Sebelum orang lain percaya kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu membangun fondasi kehidupan kita secara baik dan benar, sehingga apa yang kita wartakan melalui tutur kata kita, sikap dan perilaku kita, disitulah kita sedang mewartakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita agar kita berani untuk memberikan kesaksian kepada semua orang dengan hidup sebagai orang Kristiani yang baik dan benar. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.